Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Senin 27 Mei 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya, dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang seorang pemuda yang datang pada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Atas pertanyaan itu lalu Yesus bertanya kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah." Lalu Yesus menyampaikan beberapa syarat dan tuntutan yang perlu dilakukan pemuda itu, yakni jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Atas semua persyaratan itu si pemuda itu menjawab, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Saudaraku terkasih, bagi saya orang ini termasuk orang baik. Ia pantas untuk kehidupan kekal karena semua tuntutan Yesus sudah dilakukan dengan baik. Ia telah menunjukkan sebagai pengikut Yesus yang setia, ia sebenarnya sudah boleh mengalami kehidupan kekal dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi ada satu yang penting Yesus sampaikan pada orang baik ini. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu pada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Mendengar itu kata-kata orang muda ini sangat kecewa dan pergi dengan sedih. Saudaraku terkasih, Injil ini memberikan pencerahan pada kita semua bahwa keterikatan yang berlebihan terhadap harta kekayaan akan membuat kita sulit untuk masuk dalam kerajaan Allah. Maka syarat yang disampaikan Yesus pada pemuda ini tidak bisa dijalaninya karena dia masih terikat pada harta yang dimilikinya. Akibatnya dia tidak bisa memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih, apakah dengan teguran Yesus ini berarti orang tidak perlu menjadi kaya dan punya uang, punya harta? Saya kira tidak. Yang ditegur Yesus adalah orang yang mendewakan uang, yang mendewakan hartanya, yang begitu melekatkan diri pada kekayaan dan melupakan peran Tuhan, keterlibatan Tuhan dalam semua proses itu.
Inilah persoalan pemuda yang diceritakan penginjil hari ini. Ia tidak lepas bebas meninggalkan semua kekelekatannya. Padahal yang dibutuhkan Yesus adalah sikap lepas bebas. Sikap tidak terikat pada harta kekayaan. Yang diminta Yesus saat itu adalah mengikuti Dia. Allah percaya bahwa Dia punya kuasa untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki untuk kehidupan kita. Kita sungguh menyerahkan diri pada Tuhan. Kita perlu ingat, Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi kaya. Tuhan tidak melarang kita untuk mempunyai harta yang berlimpah. Yang dilarang Tuhan adalah soal kelekatan diri kita pada kekayaan kita, pada uang kita, harta kita. Yang dilarang Tuhan adalah orang mendewakan kekayaan dan melupakan peran Tuhan dalam kehidupan dan kekayaannya. Itulah yang paling penting. Kita boleh memiliki segala sesuatu dan selalu menyadari bahwa itu semua karena Tuhan. Maka mari saudaraku terkasih, syukurilah apa yang kita terima dari Tuhan dan persembahkannya kepada Tuhan lewat cara kita untuk berbagi kebaikan pada sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.